Halo, balik lagi sama aku Fortunata Lintang Dias, salah satu mahasiswi UNS Prodi Akuntansi dengan NIM F032-1099. Nah, video kedua aku kali ini tuh bakal ngebahas tentang tindak pidana pajak. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih sama teman-teman yang nonton, kalian tahu nggak sih tindak pidana pajak itu apa? Nah, buat yang nggak tahu, aku bakal kasih tahu. Jadi, tindak pidana pajak merupakan tindakan yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan dari wajib pajak, dan biasanya dilakukan dengan cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau bisa disingkat dengan SPT. Nah, di mana surat ini tuh berisi tentang laporan pajak yang sebenarnya tidak sesuai sama kondisi wajib pajak terkait dengan beban yang harus dibayarkan. Nah, maka dari itu tindakan pidana perpajakan merupakan tindakan yang melanggar peraturan dan juga undang-undang. Karena penyampaian informasi yang tidak benar itu akan membuat atau menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara. Selain itu, selain melanggar peraturan perundangan, maka wajib pajak yang telah melakukan hal ini bisa dikatakan telah melakukan tindakan yang melawan hukum loh guys. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, dasar hukum tindak pidana pajak itu apa aja sih? Nah, berdasarkan artikel yang udah aku baca, negara sendiri telah mengatur tentang tindak pidana perpajakan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Undang-undang tersebut memuat tentang ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan serta perubahannya. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ini juga mengatakan bahwa tindak pidana perpajakan termasuk dalam peraturan yang dituangkan pada KUHP maupun peraturan perundangan yang lainnya. Nah, kita bakal ngebahas sanksi dari tindak pidana pajak ini sendiri. Ketentuan mengenai sanksi pidana perpajakan dituangkan secara lebih rinci dalam Undang-Undang mengenai ketentuan umum perpajakan, tepatnya pada pasal 39 yang berisi yang pertama, itu ada tindakan ataupun perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal tersebut atau pasal 39 ini yang dilakukan secara sengaja akan dikenai sanksi berat dengan pertimbangan bahwa peranan pajak untuk penerimaan bangsa sangatlah penting. Kemudian poin yang kedua, dalam tindakan ataupun perbuatan seperti yang dimaksudkan pada poin pertama tadi nih, termasuk juga berlaku bagi setiap orang yang sengaja tidak melakukan pendaftaran diri, menyalahgunakan maupun menggunakan tanpa hak yang sah atas NPWP, dan juga pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian isi yang selanjutnya itu supaya pengulangan tindakan atau perbuatan yang dimaksud pada poin pertama dan yang kedua tadi dapat dicegah, maka bagi siapapun yang melakukan kembali tindakan tersebut dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sejak selesai menjalani sebagaimana maupun keseluruhan hukuman penjara yang dijalani akan dikenai sanksi yang jauh lebih besar. Sanksi yang diberikan berupa 2 kali lipat sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Dan isi yang terakhir, tindakan penyalahgunaan dan juga penggunaan tanpa hak sah atas NPWP ataupun PKP maupun penyampaian SPT yang tidak benar yang dilakukan dalam rangka restitusi ataupun permohonan kompensasi perpajakan dan pengkreditan pajak secara tidak benar dapat menimbulkan kerugian kepada negara. Sehingga tindakan tersebut akan masuk sebagai delik tersendiri dengan sanksi yang mungkin juga akan berbeda. Nah, itu tadi sanksinya. Pasti kan kalian bertanya-tanya nih, terus kenapa wajib pajak bisa terkena sanksi pidana Pak dalam perpajakan? Nah, ya alasannya itu yang pertama tidak membuat laporan atau menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak karena lupa ataupun penyebab lainnya. Yang kedua itu melaporkan dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dengan isi yang tidak sesuai kenyataan menggunakan dokumen yang dipalsukan atau seolah-olah benar. Kemudian yang selanjutnya secara sengaja tidak menyampaikan SPT. Kemudian alasan yang keempat, menolak pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak. Yang selanjutnya melakukan tindakan penyalahgunaan NPWP. Dan yang terakhir, tidak melakukan pencatatan atau pembukuan keuangan perusahaan dengan benar. Jadi tadi ada 6 alasan kenapa sih wajib pajak itu bisa terkena sanksi pidana dalam perpajakan. Nah,
Selanjutnya aku bakal ngebahas atau kasus tindakan pajak di Indonesia. Ya, kita semua tahu di Indonesia sendiri itu masih cukup banyak contoh kasus tindak pidana pajak yang terjadi. Salah satu contoh kasus yang menyita perhatian kita pada waktu itu adalah vonis yang diberikan kepada Sugito pada September tahun 2021 tahun lalu oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas tindakan memberikan bantuan secara turut menerbitkan dan menggunakan faktur pajak di mana isi faktur tersebut tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya melalui beberapa perusahaan. Cukup ngeri ya guys. Nah, selain itu masih banyak lagi kasus tindakan pidana perpajakan yang dapat kita temui di berbagai wilayah Indonesia. Di mana kalian mungkin bisa baca di Google masing-masing ya. Ya, tentu kasus pidana semacam ini bukanlah merupakan tindakan yang baik karena tidak hanya mendapatkan sanksi, namun juga akan membawa dampak buruk bagi pemasukan negara kita sendiri. Nah, di akhir video, aku akan memberikan kesimpulan. Jadi, kesimpulannya itu adalah tindak pidana pajak adalah semua perbuatan yang teridentifikasi melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi penerimaan pajak negara, seperti penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang datanya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak menyampaikan pembukuan perusahaan, dan sebagainya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana perpajakan ini itu tidak hanya sebatas pada wajib pajak saja, melainkan juga mungkin dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak, ataupun pihak ketiga yang turut membantu, memperlancar, dan juga menyiapkan dokumen tindakan pelanggaran pajak. Pihak ketiga yang dimaksud tersebut contohnya seperti konsultan pajak, akuntan publik, ataupun pihak-pihak lainnya yang terkait dalam tindakan tersebut. Nah, guys, gimana nih materi yang kali ini aku bawakan? Semoga kalian nggak bakal terkena sanksi ya. Nah, sekian video dari aku. Terima kasih yang udah mau nonton. Bye-bye, see you.